Assalamualaikum. Kali ini aku mau review novel bahasa Inggris yang klasik, English Classic dari Gramedia. Jadi ini tuh buku yang aku beli 1 tahun terakhir ya. Jadi sebenarnya punya beberapa novel bahasa Inggris lain, khususnya yang dulu aku pernah pakai waktu zaman kuliah S1, tapi itu udah aku simpen di gudang gitu karena udah selesai bacanya, jadi disimpan gitu. Nah, kalau yang ini tuh um, sebenarnya yang pertama ini yang judulnya A Little Princess, ini quote-nya bagus juga. Jadi katanya, it would be easy to be a princess if I were dressed in clothes of gold, but it is a great deal more of a triumph to be one all the time when no one knows it. Bagus kan? Nah, jadi yang pertama ini tuh udah selesai aku baca, tapi bacanya juga kayak gak yang tiap lembar aku baca. Jadi ini isinya itu ada yang kayak penanda halamannya kayak gini, pembatas halaman, dan halamannya itu sampai 284 halaman, jadi nggak terlalu tebal, jadi cocok buat aku yang orangnya suka, aku tuh nggak mau bilang bosenan gitu jadi pengen cari kata yang positif dikit lah, jadi pengen tahu banyak gitu ya kan ya, pengen tahu banyak, jadi carinya memang novel yang tipis-tipis saja. Dan ini tuh emang kan klasik gitu ya, jadi karena harganya pun ya kayak gini nih, sekitar 55.000 ya. Aku belinya ini di Kurnia Agung di Sukabumi. Yang ini juga di Kurnia Agung. Jadi yang tuh yang depannya ada McDonald's-nya ya. Nah, ini baru nih kemarin belinya di Gramedia. Jadi alhamdulillah lucu banget sih sebenarnya bilang ini. Di Sukabumi udah ada Gramedia, seneng banget gitu kan, bisa hunting, seneng banget. Jadi kayak lihat buku tuh kayak lihat permen gitu. Siapa juga yang kayak gitu sama kayak ya gitu deh. Jadi ini kalau yang ini tuh ceritanya yang Little Princess ini tuh dia udah ditinggal ibunya, udah meninggal, jadi dia tinggal sama ayahnya. Nah, ayahnya itu dia kayak punya usaha kayak pertambangan gitu kan. Nah, karena ibunya udah nggak ada juga, nah ibunya itu orang Prancis. Nah, akhirnya si namanya itu siapa tuh ya, aku lupa lagi. Si Sera, namanya Sera ya. Si Sera itu dikirim ke kayak asrama putri gitu di Paris, jadi di tempat kelahiran ibunya kan. Nah, sementara si bapaknya itu di India ngurusin pertambangannya. Nah, udah sekian lama si Sera ini di Paris gitu kan, sendirian di asrama itu. Ada kabar lah itu bapaknya meninggal kan gitu. Nah, meninggal itu gara-gara
dia ditipu, kabarnya ya, kabar burungnya itu bapaknya ini ditipu temennya bapaknya gitu. Jadi kayak tambang emasnya itu, jadi ternyata memang tidak ada emas gitu di tambangnya, jadi kayak ditipu gitu kan. Nah, saking stresnya karena kehilangan, akhirnya bapaknya meninggal gitu. Nah ternyata, temennya itu hilang itu bukan dia mau menipu ayahnya, bapaknya si Sera ini, tapi karena memang dia lagi sakit kalau nggak salah, waktu itu sakit juga temennya nih gitu, jadi tidak bisa mengabari gitu. Jadi ternyata memang si Sera ini tuh kayak orang kaya banget gitu ya, sultan gitu loh. Kalau cuma sultan apa sih namanya ya, kayak apa sih istilahnya kalau zaman sekarang tuh, ada yang tahu kan? Lupa banget. Jadi kayak crazy rich-nya gitu kan, pokoknya kaya banget ya, punya tambang emas kan gitu. Ya, ternyata kaya. Nah dia itu, Sera itu karena pihak asramanya itu mengira si Sera ini tuh ternyata miskin ya sekarang, nggak ada yang rupiah, nggak ada yang ngirim uang buat apa selama dia di asrama gitu. Ya, akhirnya si Sera ini dijadiin pelayan di asrama itu. Dan karena si Sera ini tuh anaknya cerdas banget gitu ya, bisa bahasa Prancis dengan baik gitu, karena dia juga belajar bahasa Prancis dari kecil gitu kan. Jadi dia kayak semacam guru juga gitu, guru yang nggak resmi gitu ya di asrama itu gitu. Jadi dia ngajarin anak-anak seumurannya, teman sekelasnya itu bahasa Prancis gitu. Dan dia nggak dibayar kan, bahkan dia tinggalnya itu di atap gitu, di atap asramanya yang kotor, yang banyak tikusnya. Terus dia juga kadang nggak dikasih makan gitu, kasihan banget. Nah pas temen bapaknya ini itu yang usaha tambang emasnya itu datang nyariin dia nih, nggak sengaja ternyata si temen bapaknya yang dulu itu tuh tinggalnya di samping asramanya si Sera gitu kan. Nah ketemulah dan taulah ternyata orang-orang asrama itu bahwa si Sera itu emang yang kayak itu namanya crazy rich gitu ternyata gitu. Jadi si kepala asramanya ini dia apa tuh nggak nyangka gitu, akhirnya si Sera itu keluar dari asrama. Iya, jadi si Sera itu dia tinggal sama temen bapaknya yang juga udah punya istri, udah punya anak gitu, seumuran si Sera gitu. Jadi karena dia udah kapok gitu kan tinggal di asramanya yang memperlakukan dia tidak baik, waktu mereka tahu bahwa Sera itu tidak punya uang atau bangkrut gitu. Tapi kan ternyata dia seseorang yang tajir melintir gitu kan tuh ternyata. Tapi si Sera itu dia walaupun dia nyangkanya dia itu bangkrut gitu, dia tuh tetap berperilaku seolah dia itu putri raja atau kayak sultan beneran gitu. Jadi dia walaupun dihina dia tetap berkata baik gitu, tetap berbicara sopan gitu, tetap yang suka memberi ke anak-anaknya di jalan yang dia temuin waktu dia belanja gitu. Pokoknya jadi dia itu baik hati lah gitu ya, kayak putri bangsawan banget gitu sifatnya, sikapnya. Nah kalau yang kedua ini aku belum selesai baca karena ternyata berat gitu ya buat aku tuh. Tapi intinya baru yang sedikit aku baca tuh awal-awal. Jadi ini tuh tentang keluarga yang mau bangkrut juga, tapi mereka sulit untuk mengurangi atau menurunkan standar hidupnya gitu. Jadi mereka mau bayar hutang, tapi masih bingung gitu, malu juga kalau harus menurunkan standar hidupnya gitu. Jadi ada konfliknya di situ baru. Jadi nggak tahu tengahnya kayak gimana, akhirnya belum tahu. Nah kenapa aku beli lagi ya, karena yang ini membosankan gitu. Ini
aku lihatnya dari covernya aja lucu gitu kan, banyak bunga-bunganya, kayaknya bisa membawa hariku juga berbunga-bunga. Jadi gimana? Udah minat baca belum? Oke, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum.